Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin, izinkan saya membuka siniar kali ini dengan berpantun. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di siniar hari ini. Baik, hadirin, senang rasanya saya bisa hadir di episode siniar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Zulfikar Alamsyah, mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan hari ini saya akan menemani Anda semua dalam siniar FPBS UPI, edisi mengupas tuntas program studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada siniar edisi kali ini tentu saja saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya, dosen yang sangat saya banggakan, Dr. Andoyo Sastro Miharjo MPD. Assalamualaikum Pak Andoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Pak. Masih semangat ya Pak menjalani Insyaallah. aktivitas hari ini. Meskipun kita sedang berpuasa Pak. Betul. Ya. Baik, hadirin semuanya, sebelum saya lanjutkan untuk mengupas tuntas Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia hari ini, saya akan membacakan CV dari Pak Andoyo terlebih dahulu. Baik, Pak Andoyo ini lahir di Cirebon pada tanggal 10 September 1961 dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Beliau merupakan alumni dari Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Bandung, lalu alumni dari Prodi Magister Pendidikan Pengajaran Bahasa Indonesia di IKIP Bandung juga, dan Prodi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang dengan judul disertasi Kreativitas Berbahasa Indonesia Tulis Siswa Sekolah. Beberapa mata kuliah yang diampu oleh beliau diantaranya adalah linguistik, evaluasi pendidikan bahasa Indonesia, dan teknik penulisan karya ilmiah. Nah, berkaitan dengan karya ilmiah, banyak sekali publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh Pak Andoyo. Salah satunya adalah jurnal artikel dengan judul Dialektika Bahasa Demo yang diterbitkan di jurnal Lingua Franca Universitas Jember. Luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Baik, langsung saja saya akan bertanya terkait Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia yang saat ini Pak Andoyo pimpin. Begini Pak, bisa diceritakan bagaimana sih sejarah pembentukan program studi S3 PBI ini dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Baik, terima kasih. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan bagi yang melaksanakannya. Terkait dengan masalah sejarah nih Pak Zul ya, ternyata program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia ini mempunyai sejarah yang panjang. Kalau kita berbicara tentang Universitas Pendidikan Indonesia, tentu saja mungkin waktunya singkat. Namun program ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Jadi secara resminya itu tahun 1993 yang disebut dengan Program Pengajaran Bahasa Indonesia. Kemudian sebelumnya sebenarnya sudah ada yang namanya PPD. Jadi itu namanya Pendidikan Program Doktor. Nah, nanti tinggal diteruskan dengan bahasa Indonesia begitu. Nah, lalu pada tahun 2005 ada perubahan nomenklatur menjadi Pendidikan Bahasa Indonesia dan alhamdulillah sampai saat ini nomenklaturnya Pendidikan Bahasa Indonesia. Gitu. Ya Pak, lalu selanjutnya nih Pak, visi misi dari Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia ini tuh apa sih Pak? Dan bagaimana hal tersebut tercermin gitu Pak dalam praktik pendidikan dan pengajaran sehari-harinya? Baik, terima kasih. Terkait dengan visi untuk program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia, tentu saja tidak bisa lepas dari visi yang dicanangkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, Leading and Outstanding ya. Maka visi untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia untuk program doktor ini adalah pusat kepeloporan dan keunggulan dalam pengembangan riset pendidikan bahasa dan sastra Indonesia
yang terrekognisi nasional dan internasional untuk menguatkan nilai-nilai kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Itu visi yang diusung ya, yang kami usung untuk program doktor ini. Sedangkan misinya tentu saja ini sesuai dengan apa yang dicanangkan untuk perguruan tinggi, bahwa misi Tridharma perguruan tinggi tidak bisa lepas, yaitu menyelenggarakan pendidikannya, menyelenggarakan riset, dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk Ya, baik Pak. Ya, sudah jelas mungkin ya visi dan misi dari Prodi S3 PBI ini. Lalu selanjutnya Pak, ini saya penasaran juga dengan profil lulusannya Pak. Kan sudah lama Prodi ini berdiri, pasti sudah banyak lulusannya gitu ya Pak. Lalu mungkin Bapak bisa menceritakan tentang profil lulusan dari Prodi S3 PBI ini dan bagaimana pencapaian atau kontribusi yang telah mereka raih dalam karir mereka. Ya, baik, terima kasih. Untuk profil sebagaimana yang tadi disampaikan terkait dengan visi, maka profil untuk program doktor ini menghasilkan doktor untuk apa? Untuk menjadi pendidik utama ya, karena ini doktor, maka menjadi pendidik utama yang profesional di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di samping itu juga program studi ini mengusung untuk profil sebagai peneliti. Peneliti di bidang tentu saja pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan yang terakhir bisa mengusung untuk melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang terkait dengan pendidikan bahasa Indonesia. Apakah dia menjadi penulis, apakah dia menjadi peneliti, bisa menjadi penerjemah, dan yang lainnya. Itu barangkali profil yang ingin kami usung, dan ini tercermin pada apa yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa di dalam menempuh program doktor ini ya, terutama dari mata kuliah yang terkait dengan masalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya, baik. Gitu. Jadi lulusannya itu tidak hanya sebatas sebagai pengajar atau dosen, ya, gitu ya. Ada pengusaha dan lain sebagainya. Ya, bisa, insya Allah. Baik. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh para calon mahasiswa, karena sejujurnya sebelum saya mendaftar menjadi mahasiswa, saya itu mencari tahu informasi tentang ini, yaitu berkaitan dengan kurikulum Pak. Nah, bagaimana struktur kurikulum dari Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia ini? Ya, baik. Kurikulum yang sedang berlangsung ini memang segera akan dilakukan perbaikannya sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Namun sebelumnya juga kurikulum sudah menyiapkan di atas standar nasional. Jadi kalau nasionalnya misalnya 38 SKS, maka di sini lebih dari 38 SKS ya. Dalam arti ada mata kuliah yang memang menjadi kekhasan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Misalnya ada mata kuliah kajian pedagogik, itu yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa. Dan yang lainnya itu mungkin hampir sama dengan perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan program doktor pendidikan bahasa Indonesia, walaupun ini uniknya apa, nomenklatur pendidikan bahasa Indonesia untuk program doktor itu tidak di semua perguruan tinggi penyelenggara program doktor. Jadi hanya beberapa saja ya, nomenklaturnya yang berbeda-beda begitu ya. Yang pendidikan bahasa Indonesia misalnya ada di Universitas Pendidikan Indonesia, ada di Universitas Negeri Malang begitu ya. Kemudian ada di Universitas Negeri Makassar kalau tidak salah. Itu. Jadi itu kemudian keunikan berikutnya dalam kurikulum kami itu ada peminatan. Peminatan ada 4. Yang pertama peminatan terhadap bahasa dan pembelajarannya, sastra dan pembelajarannya, kebipaan, dan yang terakhir
ke tradisi lisanan. Ya. Itu barangkali fleksibilitas yang kami berikan kepada para mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi di program doktor ini. Ya Pak, lalu ini Pak, yang mendaftar ke prodi S3 ini pasti kan ada yang linear dan ada yang tidak gitu Pak. Ya, Apakah ada perbedaan Pak terkait kurikulum untuk mahasiswa yang sebelumnya linear atau yang tidak gitu Pak? Ya, jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, untuk di program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia ini ada perbedaan perlakuan dalam arti bahwa mahasiswa yang memiliki linearitas atau kami menyebutnya sebagai mahasiswa yang sebidang itu berbeda jumlah mata kuliah atau SKS yang harus dikontrak. Nah, perbedaan ini hanya berkisar di 12 SKS karena itu wajib diambil, yaitu sebagai mata kuliah unfullen untuk yang tidak sebidang. Jadi yang lain-lainnya sama. Bahkan ketika itu perbedaannya sampai 12, nanti di kurikulum yang baru itu perbedaannya hanya 3 atau 3 kalau tidak salah ya, hanya 3 SKS saja gitu. Nah, meskipun ada perbedaan, namun dalam pelaksanaannya mereka bisa selesai bersama-sama. Dalam arti bahwa mahasiswa yang reguler tentu saja mengambil mata kuliah jumlah SKS yang sudah ditentukan, sedangkan untuk yang tidak sebidang ditambah dengan mata kuliah unfullen. Sehingga dari sisi jumlah SKS memang berbeda, tetapi penyelesaiannya akan sama. Gitu. Ya, ini mungkin menjadi informasi yang penting juga untuk hadirin semua yang mau daftar itu. Yang saya tidak linear gitu ya. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Bisa gitu ya Pak. Bahkan RPL sekarang juga dibuka untuk mereka yang mungkin belum menyelesaikan studinya di S3, itu nanti akan bisa masuk melalui program RPL. Baik Pak Handoyo. Berkaitan dengan mata kuliah tentu saja tidak akan terlepas dari para pengajar nih Pak. Nah, saya akan tanyakan terkait dengan siapa saja sih para pengajar di S3 Pendidikan Bahasa Indonesia ini dan latar belakang serta pengalaman mereka dalam bidang akademis itu apa saja? Iya, baik. Alhamdulillah program doktor untuk pendidikan bahasa Indonesia ini memiliki dosen-dosen yang berkompeten begitu ya, yang kompetensinya memang kami akui, karena dari 5 yang dari program PD Dikti ditambah 1 barangkali 6 begitu ya, semua memiliki kompetensi yang baik, ada yang ilmu bahasa, ada yang pendidikan bahasa Indonesia, ada yang ilmu sastra, dan ada juga yang pendidikan sastra, ada yang terlibat dengan kebipaan, dan ada juga yang memang konsentrasinya ada di tradisi lisan. Misalnya, kami memiliki Profesor Dr. Vismaya S. Sabariah Damayanti, MPD. Beliau itu di samping pendidikan bahasa Indonesia, beliau juga memang memiliki kompetensi di bidang literasi, kemudian juga di bidang kebipaan. Begitupun untuk Profesor Dr. Yeti Mulyati MPD, di samping beliau mengampu mata kuliah yang terkait dengan evaluasi, juga ada kebipaan. Lalu ada Profesor Dr. Dadang MSI. Nah, beliau memiliki kepakaran di bidang ilmu komunikasi dan juga di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Lebih khusus lagi di bidang analisis wacana, begitu ya. Kemudian ada Profesor Dr. Sumiadi M. Hum. Beliau memiliki kompetensi baik di bidang sastranya maupun di pendidikan sastranya. Lalu ada Bapak Dr. Teddy Permadi, beliau juga berkonsentrasi di bidang ketradisi lisanan. Jadi menurut kami ini dosen-dosen yang memang memiliki kompetensi yang luar biasa sesuai dengan apa yang mereka geluti selama ini, dan mengampu mata kuliah yang memang sesuai.
Sehingga harapan kami ini akan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai juga dengan apa yang sudah kami tentukan di dalam kurikulum. Iya. Gitu. Dan tentunya ada juga Pak Andoyo ya yang Iya, mulai. ada saya yang memang dari pendidikan semuanya ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Iya. Hadirin, jadi memang dosen-dosen di program studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia ini sangat, saya bisa katakan sangat ahli di bidangnya masing-masing. Saya juga sebagai seorang mahasiswa senang rasanya bisa belajar bersama mereka karena ilmu yang mereka berikan luar biasa banyak sekali dan tentunya bermanfaat bagi saya pribadi gitu ya. Lalu selanjutnya Pak, Prodi S3 Bahasa Indonesia ini kan tidak hanya ada di UPI ya Pak. Ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Prodi S3 Bahasa Indonesia di UPI ini unggul? Mungkin apa ciri khasnya, apa perbedaannya dengan prodi yang lain? Lalu selanjutnya terkait dengan akreditasi Pak. Nah, status akreditasinya sekarang seperti apa Ya, Prodi baik. S3? Terkait dengan keunggulan-keunggulan yang ada di program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia, bisa saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama dari sisi kurikulum, kami menggunakan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan peminatan para calon mahasiswa, sehingga jangan khawatir. Yang senang dengan sastra atau pembelajaran sastra, insya Allah kami siap untuk melakukan proses pembelajarannya. Begitupun yang bahasa dan sastra, bahasa dan pendidikan bahasa, lalu yang kebipaan ya, dan juga yang ke tradisi lisanan. Insya Allah semuanya itu akan bisa menjadi bagian yang bisa mempercepat, karena upaya kami adalah bagaimana para mahasiswa bisa studi tepat waktu. Nah itu dari sisi kurikulum. Kemudian dari sisi nomenklatur, ternyata nomenklatur pendidikan bahasa Indonesia itu tidak pada setiap perguruan tinggi yang membuka program doktor. Tidak. Ada mereka menggunakan nomenklatur yang berbeda. Namun untuk pendidikan bahasa Indonesia ini masih sedikit. Kemudian dari sisi akreditasi, alhamdulillah program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia FPBS UPI ini memiliki akreditasi A. Ya, karena kami masih menggunakan sistem BAN-PT. Kemudian tahun kemarin kami alhamdulillah terakreditasi unconditional juga dari akreditasi internasional AQUIN. Nah, mudah-mudahan dengan penjaminan mutu yang seperti ini, baik yang dari perguruan tinggi atau universitas, kemudian ada juga yang dari nasional, ada juga yang dari internasional, ini akan membawa lulusan-lulusan pendidikan bahasa Indonesia yang memang handal dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia. Amin, luar biasa sekali ya, akreditasinya sudah internasional gitu ya, dan banyak keunggulan lain yang bisa dipertimbangkan mungkin untuk hadirin yang ini mendaftar ke program studi kami. Tunggu. Selanjutnya Pak, apakah ada kerjasama khusus yang dibangun antara Prodi S3 Bahasa Indonesia dengan industri atau lembaga lainnya gitu untuk memperkuat pengalaman belajar mahasiswanya itu? Baik, yang pertama tentu saja kerjasama itu tidak bisa kita hindari ya, untuk menguatkan, untuk mengukuhkan apa yang tadi disampaikan melalui visi, yaitu terrekognisi baik nasional maupun internasional. Nah, dengan demikian maka kami melakukan atau menjalin kerjasama dengan mitra-mitra kami, baik yang dari perguruan tinggi maupun yang non perguruan tinggi. Jadi misalnya dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia, apakah itu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada begitu ya, atau Universitas Pajajaran, lalu universitas negeri lainnya yang ada di Indonesia, apakah itu Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Manado,
Universitas Negeri Padang dan Universitas Negeri Medan. Bahkan kami juga menjalin kerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha misalnya, dan universitas lain yang ada di Indonesia. Itu untuk yang nasional. Bahkan kami juga memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah ya, terkait dengan studi dari mahasiswa yang berasal ya, dari daerah-daerah yang memang menyediakan dana beasiswa untuk mereka begitu. Kemudian untuk yang luar negeri kami juga menjalin kerjasama baik yang dari Malaysia, Brunei, kemudian Thailand, lalu Korea, China, Jepang begitu ya. Bahkan kemarin kami jang profesor dari Oman, nah itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Leeds, dari Inggris, kemudian Amerika juga, Wisconsin dan yang lainnya. Itu dalam bentuk apa? Kami membaginya atau memilahnya, ada yang dalam bentuk kuliah umum, ada yang dalam bentuk kami melakukan seminar internasional yang kami sebut sebagai Riksa Bahasa, dan untuk tahun 2023 itu sudah terselenggara ke-17 dan insya Allah untuk tahun ini akan terselenggara ke-18 dengan melibatkan para pakar, para pakar yang terkait dengan tema tema seminar internasional kami, baik yang dari Indonesia maupun dari luar. Itu yang terkait dengan masalah narasumber. Jadi dari kuliah umum, kemudian dari narasumber, kemudian kami juga menjalin kerjasama untuk melakukan penelitian-penelitian. Itu barangkali kemitraan yang kami jalin dengan dunia luar, bahkan dengan BRIN juga. Dengan BRIN yang terkait dengan penelitian-penelitian bahasa dan sastra serta tradisi lisan. Ya, betul Pak. Saya juga sebagai mahasiswa gitu ya merasakan banyak sekali kerjasama yang dilakukan seperti yang tadi disebutkan Riksa Bahasa. Saya juga selama 2 tahun ini tergabung dan luar biasa sekali menyenangkan. Selanjutnya Pak, ini dari banyaknya alumni nih Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan ke pemirsa siniar FTBS ini dengan prestasi-prestasi apa saja yang pernah mereka raih itu Pak. Baik, yang bisa saya catat itu ada beberapa mahasiswa alumni alumni program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia, ada yang kalau sudah menjadi dosen sudah wajar begitu ya. Memang mereka di situ core-nya atau intinya. Tapi mereka juga berkiprah dalam dunia mungkin yang disebut dengan istilah NLP, Neuro Linguistic Program, dan ada juga yang Hypnosis in Teaching itu. Lalu ada juga beberapa alumni yang berkiprah dalam dunia public speaking, dan itu luar biasa. Mereka memiliki program yang program pelatihan di mana-mana dan berkali-kali begitu ya. Itu sebagai sebuah keberhasilan. Lalu ada juga alumni yang diminta untuk menjadi wakil Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional, apakah itu kesastraan atau ketradisi lisanan. Itu barangkali yang bisa saya sebutkan, bahwa mahasiswa-mahasiswa kami ada yang berkiprah memang dalam dunia tulis menulis yang memang memiliki IDS Scopus yang tinggi, itu juga ada. Kemudian ada yang di public speaking. Kemudian ada juga yang dari pelatihan-pelatihan gitu ya. Dan ya kami berharap mereka juga memang memiliki kompetensi-kompetensi yang memang bisa membangun atau bisa menghadapi era global sekarang ini. Itu harapan kami. Luar biasa sekali ya. Banyak sekali ternyata alumni yang sudah berprestasi. Tentunya prestasi yang diraih oleh para alumni ini didukung juga oleh mata kuliah yang ada di program studi ya. Selanjutnya Pak, untuk
pemirsa senior mungkin yang ingin mendaftar di Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia ini, bagaimana proses penerimaannya, Pak? Ya, baik. Untuk program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia, penerimaan yang kami lakukan bisa di 2 semester. Artinya ada penerimaan di semester genap dan ada juga penerimaan di semester ganjil. Ya. Jadi meskipun mereka bisa kami terima di ganjil dengan yang genap, tetapi insya Allah dalam penyelesaian studi itu bisa tepat waktu. Itu karena kami tidak memiliki mata kuliah prerequisite barangkali atau persyaratan begitu ya. Nah, jadi bisa diterima di di semester ganjil dan bisa juga diterima di semester genap begitu. Bahkan kami bisa juga menerima yang tidak sebidang S2-nya. Nah, itu. Nah, dengan persyaratan tentu saja harus mengambil mata kuliah unfullen yang 12 SKS itu. Itu barangkali kalau dari sisi penerimaan mahasiswa ya. Bahkan untuk sekaligus saja beasiswa barangkali beasiswa, ya. Pak. Nah, kami menerima ada beasiswa untuk dari LPDP, penyandang dana dari LPDP. Kemudian ada juga beasiswa dari BPI, beasiswa Pendidikan Indonesia. Kemudian ada juga beasiswa dari pemerintah daerah atau beasiswa Pemda. Biasanya beberapa pemerintah daerah itu menyiapkan beasiswa untuk program ini. Kemudian ada juga yang dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan ini memang persyaratannya ditujukan untuk mahasiswa asing. Jadi tidak untuk Indonesia ya. Mahasiswa asing bisa mendapatkan beasiswa hingga 50% dari UKT yang harus dibayarkan begitu. Ya, jadi pemirsa senior FEBS itu tadi proses penerimaan mahasiswa baru. Mungkin untuk informasi lebih lanjut nanti bisa dikunjungi saja di web atau website. Link, karena kebetulan tautannya ada. Prodi S3 juga punya website ya Pak. Mungkin nanti bisa disertakan di kolom deskripsi atau lain sebagainya. Baik, pemirsa senior FEBS, itu tadi informasi terkait Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Seperti tadi yang saya bicarakan, untuk keterangan lebih lanjut, siapa tahu ada nih pemirsa dari pemirsa yang menonton hari ini yang ingin mendaftar, nanti bisa berkunjung ke laman atau website UPI penerimaan. Bisa, terutama UPI. Ya, segala informasi terkait dengan prodi dan lain sebagainya ada di sana, Pak. Baik, sebelum ditutup, Pak, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa senior FEBS hari ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Kami sebagai penyelenggara program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia mengajak calon-calon doktor untuk bisa berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu barangkali ajakan. Mari kita kuliah di Prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, demikian episode senior FPBS UPI kali ini. Saya sebagai pemandu acara kali ini mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Andoyo sudah hadir di senior kali ini. Terima kasih untuk semua petugas yang sudah mendukung acara senior kali ini. Dan karena tadi saya buka dengan pantun, saya juga akan tutup dengan pantun. Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian siniar kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.